Oke, kali ini kita mau bedah sebuah perusahaan yang mungkin namanya belum pernah Anda dengar. Tapi perannya, wah, ini krusial banget dalam rantai pasok kesehatan global. Bisa dibilang, dia ini jawara yang tersembunyi, tulang punggung dari sebuah industri yang sangat vital. Yuk kita mulai. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Gimana caranya miliaran sarung tangan medis yang kita lihat di mana-mana itu diproduksi? Kita semua tahu kan nama-nama raksasa kayak Top Glove dan Harta Legea, tapi apa sih rahasia di balik kemampuan mereka memproduksi dalam skala sebesar itu? Nah, ternyata semua produsen sarung tangan terbesar di dunia itu punya satu ketergantungan yang sama. Ada satu komponen kunci, yang kalau nggak ada, semua pabrik mereka bisa berhenti total. Satu elemen yang jadi dasar dari setiap sarung tangan yang pernah dibuat. Komponen itu namanya hand former, atau cetakan tangan. Gampangnya, ini tuh cetakan keramik berbentuk tangan. Cetakan inilah yang nantinya dicelupkan ke cairan lateks atau nitril untuk membentuk sarung tangan. Jadi logikanya simple banget. Gak ada cetakan tangan, ya nggak ada sarung tangan. Titik. Ini adalah awal dari segalanya. Dan ini dia yang bikin kaget. Cuma ada satu perusahaan sendirian yang menguasai 40% pangsa pasar global untuk komponen sepenting ini. Coba bayangin, hampir setengah dari semua cetakan tangan di seluruh dunia itu datangnya dari satu sumber. Jadi siapa sebetulnya pemain dominan ini? Jawabannya datang dari Indonesia. Namanya PT Mark Dynamics atau kalau di bursa saham kodenya Mark. Yap, merekalah produsen cetakan tangan terbesar dan paling dominan di planet ini. Betul, perusahaan yang basisnya di Sumatera Utara ini diam-diam menjadi pemasok strategis yang sangat vital bagi industri alat pelindung diri global. Mereka ini ibarat fondasi yang nggak kelihatan, tapi menopang semua gedung pencakar langit di industri sarung tangan. Analogi ini pas banget buat ngegambarin model bisnisnya Mark. Jadi, daripada ikut-ikutan lambang emas, yang dalam kasus ini adalah bikin sarung tangannya, mereka lebih milih untuk jualan sekop dan cangkulnya ke semua penambang. Ini posisi yang strategis dan jujur aja, cerdas banget. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Mark bisa jadi dominan banget dan terus mempertahankan posisinya? Jawabannya ada di apa yang sering disebut moat dalam dunia bisnis, semacam parit pertahanan yang susah banget ditembus pesaing. Yuk, kita bongkar gimana mereka membangunnya. Jadi, benteng pertahanan bisnis Mark itu ditopang oleh 3 pilar utama. Pertama, teknologi mereka yang superior. Kedua, lokasi geografisnya yang super strategis. Dan yang ketiga, skala produksinya yang gede banget. Ketiga pilar ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Soal teknologi, ini bukan main-main. Inovasi andalan mereka itu cetakan yang lebih tipis dan ringan. Efeknya apa? Cetakan ini jadi lebih cepat panas dan lebih cepat dingin. Buat klien mereka, ini artinya hemat biaya energi yang luar biasa, terutama gas. Angkanya mungkin kelihatan kecil, cuma $0,10 per 1.000 sarung tangan. Tapi kalau produksinya udah miliaran, wah, itu jadi penghematan yang masif. Selanjutnya, keunggulan geografis. Lokasi pabrik mereka di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu deket banget sama Malaysia, yang kita tahu adalah pusatnya industri sarung tangan dunia. Ini ngasih mereka keuntungan logistik yang luar biasa. Mereka bisa kirim barang jauh lebih cepat, dan pastinya dengan ongkos yang lebih murah ketimbang saingan utama mereka dari Tiongkok. Di bisnis di mana efisiensi rantai pasok itu raja, ini keunggulan yang susah banget ditiru. Tentu aja, dominasi pasar dan strategi Ciamik ini nggak akan ada artinya tanpa kondisi finansial yang sehat. Nah sekarang mari kita beralih, kita intip gimana semua ini kelihatan di atas kertas, di angka-angka keuangan mereka. Kalau kita lihat, pendapatan perusahaan ini nunjukin tren pertumbuhan yang kuat dari tahun ke tahun. Ini bukan kebetulan ya, ini didorong langsung oleh permintaan global untuk produk kesehatan dan kebersihan yang terus meningkat, sebuah tren yang makin kencang sejak pandemi. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Lihat deh, margin laba kotornya nyaris 50%, tepatnya 48,5%. Ini nunjukin efisiensi produksi mereka yang luar biasa. Dan return on equity atau ROE-nya 33,3%. Sederhananya, perusahaan ini jago banget mengubah modal dari investor jadi keuntungan. Angka-angka ini benar-benar kelas dunia. Kekuatan finansial mereka juga kelihatan dari neracanya yang sehat banget. Dengan rasio utang terhadap ekuitas cuma 0,11, perusahaan ini bisa dibilang hampir nggak punya utang. Artinya, operasional mereka jalan pakai modal sendiri, bukan pinjaman. Ini bikin mereka tahan banting banget kalau ada gejolak ekonomi. Fondasinya sekuat benteng. Dan sebagai bukti kesehatan finansialnya, Mark ini konsisten banget bagi-bagi dividen.
Ini nunjukin kalau perusahaan nggak cuma fokus untuk tumbuh, tapi juga berkomitmen untuk berbagi keuntungan sama para pemegang sahamnya. Tapi tunggu dulu. Nggak ada investasi yang tanpa risiko. Biar gambaran kita seimbang, kita juga harus lihat apa aja sih tantangan dan potensi hambatan yang dihadapi Mark di masa depan. Risiko terbesar dan yang paling nyata adalah biaya energi. Saat ini, Mark menikmati harga gas subsidi dari pemerintah di angka $6 per MMBTU. Masalahnya, ada ketidakpastian apakah subsidi ini bakal diperpanjang. Kalau sampai harganya dilepas ke mekanisme pasar, biayanya bisa melonjak 2 kali lipat lebih. Jelas, ini bakal langsung menggerus margin keuntungan mereka. Selain itu, ada tantangan lain yang perlu diwaspadai. Persaingan dari produsen di Tiongkok yang teknologinya terus berkembang, dan juga potensi kenaikan biaya tenaga kerja di dalam negeri. Ini adalah faktor-faktor yang harus terus dikelola dengan cermat oleh manajemen. Oke, setelah kita timbang-timbang kekuatannya dan juga risikonya, jadi apa yang menanti Mark di masa depan? Mari kita lihat babak selanjutnya dari cerita ini. Ada satu katalis potensial yang menarik banget. Ini datang dari pergeseran geopolitik, khususnya kebijakan tarif Amerika Serikat ke produk-produk Tiongkok. Kalau tarif untuk sarung tangan buatan Tiongkok naik, permintaan kemungkinan besar akan beralih ke produsen di Malaysia, yang notabene adalah klien-klien utamanya Mark. Nah, ini bisa memicu gelombang pesanan baru untuk cetakan tangan mereka. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Di dunia yang makin sadar akan pentingnya kesehatan dan keselamatan, mungkinkah perusahaan yang paling fundamental, yang paling penting di ekosistem ini, justru adalah pemain di belakang layar yang namanya nggak banyak orang tahu? Kisah dari PT Mark Dynamics Indonesia, ini setidaknya bikin kita jadi berpikir tentang itu.